Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siswa Yudianto mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan beberapa sebuah ilmu ataupun sebuah pengalaman yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Yang kedua, bahwasanya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Baiklah, kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang pengantar manajemen biaya atau ruang lingkup manajemen biaya, ataupun sedikit penjelasan tentang apa itu manajemen biaya. Oke, saya lanjutkan bahwasannya sebuah perusahaan itu akan mengalami kesuksesan apabila perusahaan itu menerapkan sebuah manajemen yang efektif dan memahami konsep. Kemudian selain konsep, istilah, setelah itu juga harus mampu menerapkan dengan baik. Kompleksitas dari manajemen biaya ini banyak sekali dimensi-dimensinya, jumlah keragaman produk, proses, lokasi produksi, jaringan distribusi, kemudian jenis-jenis pelanggan, semuanya itu tentu berimplikasi kepada biaya. Oke, saya lanjutkan. Manajemen biaya itu adalah sebuah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk proses pengidentifikasian peluang-peluang penyempurnaan perencanaan, strategi, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Inilah manajemen biaya. Kemudian tujuan dari manajemen biaya ini menjadi 4 bidang, yaitu mengidentifikasi biaya aktivitas. Tentu dalam sebuah perusahaan itu aktivitasnya banyak, itu diidentifikasi seluruhnya. Kemudian biaya-biayanya diperinci secara efektif, secara terinci gitu ya, agar tidak ada yang kelewatan. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah menentukan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi aktivitas-aktivitas. Inilah prinsip dari sebuah pembiayaan efektif dan efisien. Jelas ini kalau bisa ini sudah prinsip ekonomi. Bagaimana kita mengeluarkan biaya yang efisien untuk mencapai tujuan yang seefektif mungkin. Kemudian yang ketiga dari manajemen biaya ini adalah menyempurnakan kinerja masa depan. Setelah biaya sistem manajemen biaya semuanya sudah dievaluasi,
tentang aktivitas tersebut dalam perusahaan, kemudian biayanya sudah terperinci, namun masih ada kendala ataupun kekurangan dalam hal pembiayaan atau kurang efektifnya dalam aktivitas kinerjanya, itu harus dipikirkan kembali. Dalam manajemen pembiayaan ini dipikirkan mana yang mana yang teledor, mana yang kurang, mana yang bagus, nanti ditingkatkan. Untuk mencapai ketiga tujuan tersebut bersama-sama dalam lingkungan perubahan teknologi. Apalagi sekarang sudah teknologi sudah industri 4.0, semuanya serba digital. Ketiganya ini bersama-sama harus dilakukan, apalagi untuk menghadapi perubahan teknologi. Oke, saya lanjutkan. Konsep-konsep manajemen biaya. Yang pertama, manajemen biaya sebagai nilai tambah. Merupakan konsep yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan harus berusaha melaksanakan aktivitas yang bernilai tambah dengan efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Jadi ini memang nanti di bawah ada konsep manajemen secara tradisional maupun kontemporer. Nanti akan detailnya di sana. Aktivitas yang harus ditambah dan harus dibuang, ini memang harus dipikirkan sebuah aktivitas yang tepat, cepat, tetapi mempunyai keuntungan. Cepat, tidak tepat, dan tidak mempunyai keuntungan, ini harus dieliminir. Harus cepat, tepat, kemudian mempunyai keuntungan yang besar terhadap perusahaan. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas. Proses pengumpulan dan pelancaran kinerja keuangan dan operasional mengenai aktivitas perusahaan yang signifikan serta penyedia umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan yang direncanakan, serta penentuan tindakan koreksi jika diperlukan. Activity based costing merupakan metodologi untuk mengukur biaya dan kinerja aktivitas, sumber-sumber, dan objek biaya. Nanti untuk ABC ini, activity based costing, ini nanti akan dijelaskan dengan materi-materi berikutnya. Kemudian kita bacain, ternyata pentingnya ini adalah pentingnya konsep manajemen biaya, konsep akuntansi aktivitasnya, mengumpulkan dan melacak kinerja keuangan dan operasional. Kinerja keuangannya itu sudah bekerja, beroperasional sesuai aktivitas yang signifikan atau belum, mempunyai umpan balik kepada perusahaan hasil yang bagus atau belum. Ini nanti ada rumusnya, ada konsep ABC itu, activity based costing, pembiayaan berdasarkan aktivitas gitu ya, terjemahan bebasnya. Oke, lanjut konsep target biaya. Biaya berbasis pasar yang dihitung dengan menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Rumus target biaya adalah harga pasar untuk mencapai pangsa pasar dikurangi laba yang diharapkan. Ini memang sebuah target dari pembiayaan. Ya memang harus begini kalau kita namanya sudah ada produk, kemudian kita mau menembus pasar dan kita sudah tahu pangsa pasarnya, kita berharap bahwa biaya yang sudah kita targetkan, biaya yang sudah kita keluarkan itu mampu menembus pangsa pasar.
dan pangsa pasar ini harus ditargetkan. Perusahaan sudah mengeluarkan biaya yang tinggi, namun pangsa pasar belum tembus atau masih kurang. Ini harus kita evaluasi lagi. Ini manajemen biaya mainnya di sini. Oke, lanjut metode perilaku manajemen pembiayaan. Manajemen biaya yang berdasarkan aktivitas tadi. Sebagian besar keputusan yang diambil oleh manajemen itu memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan biaya. Ini ada penggolongan biaya, ada masukan, ada keluaran kegiatan. Pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Misalnya volume produksi ataupun volume penjualan. Besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi ataupun volume penjualan. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan misalnya, biaya itu dapat digolongkan, misal biaya variabel, biaya tetap, seperti yang sudah Anda pelajari di akuntansi, biaya semi variabel, biaya semi tetap. Ini semisal masukan ada bahan baku, energi, buruh, modal. Ini pun bisa mengalami fluktuasi, tidak tetap gitu ya. Bisa naik turun, kalau buruh naik modal, energi, bahan baku. Ini mempengaruhi perilaku biayanya. Ini juga terpengaruh di biayanya ada atau tidak gitu ya. Kegiatan keluaran kegiatan ini juga mempengaruhi biaya. Ini terus bersinggungan dengan biaya. Oke, saya lanjutkan. Metode perilaku biaya kegiatan. Sekarang sistem manajemen biaya. Sistem manajemen biaya ada dua. Sistem manajemen biaya tradisional dan sistem manajemen biaya kontemporer. Gini filosofinya, manajemen tradisional itu pengendalian operasional secara tradisional, sistem akuntansinya juga masih tradisional, bahwa semua semua biaya itu merupakan merupakan variabel yang tetap dan variabel berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pendorong atau penggerak dalam bentuk unit produk seperti jam tenaga kerja langsung, tadi ada tenaga kerja, buruh, atau jam sen, penggerak yang penting, sistem biaya yang menggunakan pendorong atau bergerak membebankan pada objek biaya di sistem biaya tradisional. Jadi sistem pengendalian operasi tradisional ini pembebanan biayanya itu pada unit organisasi dan membuat manajer unit itu bertanggung jawab atas pengendalian biaya yang dibebankan kepadanya. Di sini bisa kita ambil sebuah logika. Kinerja itu diukur dengan membandingkan hasil aktual atau dengan standar atau anggaran hasil, lebih menekankan pada ukuran keuangan daripada non keuangan. Inilah manajemen pembiayaan secara
tradisional. Perbedaannya dengan manajemen biaya secara kontemporer, karena kontemporer itu manajemen ini mengutamakan tentang peningkatan mutu, kemudian isu, relevansi, ketepatan waktu, informasi biaya. Tujuan mengenai manajerial ini lebih banyak dipenuhi dengan penggunaan sistem manajemen kontemporer. Kemudian contoh misalnya begini. Kegiatan memindahkan barang bahan baku dan barang setengah jadi dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam satu pabrik merupakan ukuran yang lebih baik untuk mengukur kegiatan memindahkan barang daripada menggunakan ukuran unit yang diproduksi. Perhitungan produk pada sistem manajemen biaya kontemporer cenderung fleksibel untuk berbagai tujuan manajerial, termasuk kepentingan pelaporan eksternal. Ataupun perhitungan harga pokok produk. Sistem manajemen biaya kontemporer itu lebih menekankan pada perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan yang lain. Bila saya lihat dalam perspektif pengendalian, maka pengendalian biaya dalam kontemporer ini berbeda dengan sistem tradisional. Tradisional itu tekanannya adalah pada manajemen biaya, pada manajemen biaya itu ya, pembiayaan itu. Sementara kalau sistem kontemporer itu, kita di sebuah perusahaan itu menekankan pada manajemen kegiatan, aktivitas, seperti tadi. Manajemen aktivitas, manajemen kegiatan, bukanlah biaya. Ini yang kontemporer ini malah manajemen aktivitasnya. Inti ataupun jantung sistem dari pembiayaan secara operasional kontemporer itu adalah berdasarkan kegiatan, aktivitas tadi. Ya, aktivitas tadi harus terperinci, kemudian biayanya berapa itu kalau ada, kemudian dicari feedbacknya tadi, kembali ke awal yang tadi. Jadi manajemen yang berdasar ini memfokuskan pada manajemen kegiatan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan laba yang diterima oleh perusahaan. Gitu ya. Jadi manajemen ini berdasarkan kegiatan atau aktivitas. Ini menjadi analisis pendorong, analisis kegiatan, ataupun evaluasi kerja. Ini pendekatan manajemennya berdasarkan kegiatan, memfokuskan pertanggungjawaban kegiatan dibandingkan pembiayaan. Ini kemudian menekankan maksimalisasinya kinerja sistem dibandingkan kinerja individu. Jadi tadi kita kembali ke arti manajemen biaya yang slide pertama tadi, sehingga perlu evaluasi kinerja. Di sini letaknya manajemen pembiayaan secara kontemporer, bukan tradisional. Kalau tradisional itu soal biaya, kalau kontemporer itu adalah soal kegiatan ataupun aktivitasnya. Kalau aktivitas itu mampu memberikan feedback kepada perusahaan yang cepat, tepat, kemudian mempunyai keuntungan, itu tadi yang diharapkan. Sebuah aktivitas yang bagus seperti itu, bukanlah aktivitas yang mungkin trackdoor, ogah-ogahan, kemudian tidak memberikan feedback. Jelas ini pertanggungjawaban apa yang akan diberikan, kegiatan atau aktivitas apa yang dipertanggungjawabkan ketika karyawan itu ogah-ogahan dalam bekerja.
Inilah mungkin selayang pandang atau wawasan awal tentang manajemen biaya. Ini nanti kita ke depan adalah menguak sebuah manajemen pembiayaan dalam tataran bisnis, bukan sebuah bisa juga di korporasi, nanti juga kita aplikasikan dalam sebuah bisnis. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jumpa lagi dengan Siswa Hidianto Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.